Oke, kita mulai saja ya. Ini sudah pukul 12.08, sudah lebih 8 menit. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah dengar? Keisha, Natsmi, Julfa, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, yang bergabung baru tiga, tidak masalah. Kita mulai saja. Untuk hari ini kita akan coba membahas beberapa soal bab 2, soal tutorial bab 2, yaitu soal tutorial 3 dan soal tutorial 4 ya. Soalnya sudah saya upload di Teams. Oke, kita mulai dulu terkait dengan definisi turunan. Perlu diingat-ingat kembali definisi turunan. Definisi turunan itu tidak lain adalah limit. Limit ya. Jadi kita bisa menggunakan definisi yang pertama ataupun menggunakan definisi yang kedua. Definisi yang pertama adalah jika f aksen A sama f aksen A itu sama dengan limit H menuju 0 f A plus H min f A per H. Definisi yang kedua adalah f aksen A itu sama dengan limit X menuju A f x min f A per X min A. Nah, dari definisi ini jelas kalau kita menggunakan metode substitusi, kalau kita substitusikan, dia akan menjadi bentuk 0 per 0 ya. Bentuk 0 per 0. Turunannya ada asalkan limitnya ada. Oke, kita coba yang A. Di sini diminta menggunakan kedua definisi. Ya sudah, kita ikuti saja definisi yang telah diberikan. Definisi yang pertama, ini kita bahas yang 2A ya. Hanya satu. Oh, berarti nanti F aksen 1 sama dengan limit H menuju 0 F1 plus H min F1 per H. Oke, kita substitusikan ke rumusnya. Di sini kita punya Fx sama dengan 2x tambah 1 ya. Maka F1 plus H itu menjadi 2, 1 plus H. X-nya diganti dengan 1 plus H ya. Ditambah 1 dikurangi dengan 2 kali 1 tambah 1. Ingat, kalau dikurangi oleh F1-nya ini kan terdiri dari dua suku ya. Maka jangan lupa dikurung ya. Jangan lupa dikurung. Kalau tidak dikurung bisa jadi nanti hasilnya berbeda. Nah, kalau kita jabarkan ini menjadi limit H menuju 0, apa nih? 2 tambah 2H tambah 1 dikurangi 3 per H. 2 tambah 1, 3. 3 dikurangi 3, 0 ya. 2H dibagi H itu jadinya 2. Ingat, limit dari konstanta itu tidak lain konstanta itu sendiri ya. Oke, kita berdasarkan definisi yang pertama didapatkan 2 ya. Definisi yang kedua, ya sama saja. Tinggal ikuti saja. F aksen 1. Berarti A-nya diganti 1. Limit X menuju 1. Fx min F1 per X min 1. Limit X menuju 1. Fx-nya apa? 2X min 1 plus 1. Dikurangi dengan F1. F1 tadi 2 kali 1 tambah 1 per X min 1. Nah, maka kita dapatkan limit X menuju 1 eh, 2X ini kan jadi dikurangi 3 ya, berarti min 2 X min 1. Yang pembilang, yang atas, ini kan bisa kita keluarkan duanya, berarti 2
X min satu per X min satu. Bisa kita sederhanakan menjadi limit X menuju satu dari 2, yaitu tidak lain adalah 2. Sama, hasilnya 2. Oke, itu definisi ya. Eh, Perlu diingat-ingat definisi, barangkali nanti di ujian keluar definisi dari turunan. Walaupun secara sifat langsung kelihatan ya, f aksen x itu kan tidak lain sama dengan 2 ya. Kalau kita punya fx sama dengan 2x tambah 1, f aksen x itu tidak lain sama dengan 2. Maka x berapapun, x-nya diganti berapapun, hasilnya pasti 2. Ini berdasarkan sifat ya. Jadi, secara definisi, itu mungkin sulit atau lama untuk menentukan turunan ya, turunan dari suatu fungsi. Nah, maka nanti kita bisa gunakan sifat-sifat turunan. Di sifat-sifat turunan itu memudahkan kita menghitung turunan dari suatu fungsi yang kompleks ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Limit berikut menyatakan turunan dari fungsi f di titik A. Tentukan f dan a-nya. Jadi di sini kita dibalik. Tadi kan kita punya fungsi dan a-nya, terus menggunakan definisi. Nah, sekarang dibalik. Tadi definisi f aksen A itu sama dengan limit H menuju 0 f A plus H dikurangi dengan FH, FA dibagi dengan H ya. Kemudian definisi yang kedua kita bisa juga mencari f aksen A itu adalah limit X menuju A Fx min Fa per X min. Oke, kita coba yang nomor B dan nomor E. 4B dulu. Limit X menuju 4 akar X min 2 per X min 2. Kira-kira di sini kita akan gunakan definisi satu atau definisi 2. Kalau dilihat bentuknya ini kan X menuju 4. X menuju A. Oh, berarti ini nanti kemungkinan kita menggunakan definisi yang kedua, yaitu limit X menuju A Fx min Fa X min. Nah, kalian bandingkan yang bawah bentuknya dengan definisi ya, bentuk limit dengan definisinya. Nah, kalau di sini sudah kelihatan ya, A-nya itu, oh kok 2, ini 4 ya, X min 4. Nah, di sini sudah kelihatan nih, A-nya berapa nih? Di sini A-nya sama dengan 4, Fx-nya, Fx-nya itu akar X. Jadi kan F4 itu sama dengan akar 4, 2. Benar ya? Ini tinggal disesuaikan saja, dibandingkan saja tuh soal soalnya dengan definisi turunannya. Jadi ini kita kalau mau disesuaikan ya lihat saja letak-letaknya ya. X menuju A, X menuju 4. Oh berarti A-nya 4. Penyebutnya sudah sama nih, X min A, X min 4. Oke, tinggal yang pembilang yang atas. Di Fx-nya kemungkinan yang akar X, Fa-nya kemungkinan yang 2 ya. Oke, kemudian yang nomor 4E,
Ini kita kira-kira menggunakan definisi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Pertama, Pak. Definisi yang pertama ya, yang H menuju nol. Oke, kita coba bandingkan definisi yang pertama. Limit H menuju nol, F A plus H min F A per H. Kira-kira ini kemungkinan ya, kemungkinannya F A plus H-nya yang F A plus H-nya itu yang cos 3H ya, cos 3H. Nanti FA-nya itu sama dengan satu. Kalau kita bandingkan dengan definisi ya. Oke, kira-kira A-nya berapa ini? A-nya. A-nya 0 ya. Sini kan tidak ada bentuk A-nya. Ini kan 3 kali H. Tidak ada plus sesuatu ya. Karena yang diminta adalah A plus H. Harusnya ada plus sesuatu biar nanti kelihatan A-nya. Oke. Berarti di sini A-nya nanti 0 ya. A-nya sama dengan 0. Kalau A-nya 0, A-nya 0 ini kan tidak lain adalah kita bisa tulis menjadi cos 3 0 plus H ya. Nah, dari sini kita akan dapatkan fx-nya apa? Fx-nya yang cos 3x. Fa-nya F0 itu kan sama aja dengan cos 3 kali 0, cos 0 sama dengan 1. Gitu. Jadi kita dapatkan fx sama dengan cos 3x, F0-nya sama dengan 1. Nah, nanti bisa beda mahasiswa bisa juga mendapatkan beda bentuk ya, beda bentuk. Contoh yang lain ini kalian bisa pandang, bisa juga fx-nya itu yang pembilangnya itu ya, cos 3x dikurangi 1. F0-nya apa? F0-nya, jadi kan ini cos 0 dikurangi 1, 0 ya. Jadi bisa juga seperti ini. Jadi F aksen 0 sama aja dengan limit H menuju 0, F H plus 0 dikurangi dengan F0 per H. Yang tidak lain adalah limit H menuju 0, FH plus 0 itu kan cos 3H dikurangi 1 dikurangi 0 per H. Sama saja. Jadi bisa beberapa kemungkinan ya. Seperti itu. Tapi selama dia kita substitusikan ke definisi akan sama dengan bentuk limitnya, nah berarti itu benar. Oke, ini tadi definisi turunan. Kita bisa gunakan definisi yang pertama, yaitu limit H menuju 0, FA plus H dikurangi dengan FA dibagi dengan H. Bisa juga dengan definisi yang kedua, limit X menuju A, Fx min FA per X min A. Turunan, perlu diingat bahwa kalau kita bicara terkait dengan kurva, turunan itu menunjukkan gradien garis singgung. Turunan itu menunjukkan gradien garis singgung. Kalau kita bicara terkait dengan fungsi posisi diturunkan menjadi kecepatan. Nah, nanti kalau kecepatan diturunkan jadi percepatan. Oke, yang nomor selanjutnya. Ini eh, menentukan turunan ya. Menentukan turunan.
turunan aljabar. Yang perlu diingat-ingat bahwa kalau kita punya fx sama dengan x pangkat n, maka nanti f aksen x-nya adalah n kali x pangkat n min 1. Ini harus diingat-ingat. Jangan kebalik ya nanti kalau kita setelah UTS, jangan kebalik terkait dengan turunan dan integral. Oke, kita coba yang B. Ini kan bentuknya pembagian ya. Ini U, ini V. Maka di sini nanti F aksen X-nya itu kita gunakan rumus U aksen kali V dikurangi dengan U kali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Jangan kebalik ya yang pembilangnya. Harus U aksen kali V dikurangi dengan U V aksen. Atau bisa juga U aksen kali V dikurangi dengan V aksen kali U. Tapi nanti jangan ketuker. Yang depan itu adalah U aksennya ya. Pembilang diturunkan ya. Oke, U aksen. Kita punya U-nya adalah X pangkat 3 dikurangi 4X tambah 1. U aksennya apa? X pangkat 3 turunannya 3X dikuadratkan. Min 4X turunannya adalah 4 ya. Konstanta diturunkan jadinya 0. Konstanta diturunkan jadinya 0. Oke, kemudian V-nya adalah X pangkat 4 dikurangi 1. Maka V aksennya adalah 4X pangkat 3. Sehingga kita dapatkan U aksen kali V, sepertinya tidak muat. U aksen itu 3X kuadrat min 4 kali V, V-nya X pangkat 4 dikurangi 1 dikurangi dengan U. Oke, tidak muat. U itu X pangkat 3 min 4X tambah 1 kali V aksen 4X pangkat 3. Dibagi dengan X pangkat 4 dikurangi 1 dikuadratkan. Ingat, hati-hati ya, jangan asal mencoret. Jangan asal mencoret. Walaupun di sini ada apa? Ada X plus yang atas itu adalah X pangkat 4 min 1, yang bawah juga ada X pangkat 4 min 1 tidak boleh dicoret ya. Kenapa? Karena di sini dikurangi, bukan dikalikan. Jadi yang perlu diingat-ingat, kalau kita punya A kali B dibagi dengan B, ini boleh kita sederhanakan menjadi A ya. Jadi di mana B-nya tidak boleh nol. Harus. Sedangkan kalau di sini kita punya A kali B tambah C kali D, B ini tidak bisa dibagi. Tidak bisa dicoret ya B dengan B-nya. Sedangkan kalau kita punya A kali B tambah C kali B dibagi B, nah ini boleh kita bagi. Boleh kita sederhanakan B dengan B-nya. Oke, ini ya. Kita punya U adalah X pangkat 3 min 4X tambah 1. V-nya X pangkat 4 min 1. U aksennya berarti 3X kuadrat min 4. V aksennya 4X pangkat 3. Tinggal masukkan rumusnya. U aksen kali V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Yang perlu diingat-ingat tadi ya, hati-hati dalam mencoret, membagi.
Walaupun yang atas itu ada bentuk X min 4, X pangkat 4 min 1, yang bawah juga ada bentuk X pangkat 4 min 1, tidak boleh dicoret. Kenapa? Karena di sini dikurangi, bukan perkalian ya. Oke, kemudian kita diminta menghitung ini ya. Ya, kita gunakan sifat dari turunan. F tambah G aksen, itu tidak lain adalah F aksen tambah G aksen. F aksen 2 itu 3 ditambah G aksen 2 6. Oh, berarti 9. Yang C, F kali G aksen 2 sama dengan apa? F aksen kali G ditambah dengan F G aksen. F aksen 2. F aksen 2 itu 3, G2-nya min 4. Ditambah dengan F2. F2-nya 5, dikalikan dengan G aksennya 6. Oh, berarti ini min 12 tambah 30 sama dengan 18 ya. Kemudian yang D, pembagian F per G aksen 2 sama dengan apa? F aksen 2 kali G2 dikurangi dengan kali G aksen 2 dibagi dengan G2 dikuadratkan. F aksen 2. F aksen 2 3 kali negatif 4 dikurangi dengan 5 kali 6 dibagi dengan G2 min 4 dikuadratkan. Sama dengan eh, min 42 ya, dibagi dengan 16. 42 itu bisa dibagi 2. Min 21 per 8. Tinggal menggunakan sifat turunan ya. Gunakan sifat turunan. Turunan trigonometri. Kalau kita punya fx sama dengan cos x, maka nanti f aksen x-nya apa? Sin x. Negatif ya. Negatif sin x. Kalau kita punya fx sama dengan sin x, kita akan dapatkan f aksen x sama dengan cos x. Kalau kita punya tan, dia masih ingat nggak? F aksen x sama dengan sekan kuadrat x. Kalau eh, fx sama dengan sekan, turunannya apa? Sekan itu seperkos ya. Seperkos. Turunannya jadi sekan x tan x. Kalau dia fx-nya itu adalah cot x, f aksennya apa? Negatif kosekan kuadrat x.
Kalau fx-nya sama dengan kosekan. Oh, ini kosekannya cuma CSC ya. Kosekan kuadrat X. Turunan dari kosekan itu tidak lain adalah negatif kosekan X cot X. Oke, berarti yang A ini mudah saja. A ini fx sama dengan 4 cos X tambah 5 sin X. F aksinya apa? Cos turunannya apa? Negatif. Oh, berarti ini negatif 4 sin X. Ditambah dengan 5 sin turunannya adalah X. Selesai. Kalau penjumlahan atau pengurangan tinggal satu-satu diturunkan ya. Tapi kalau yang D tidak boleh satu-satu diturunkan. Gunakan aturan perkalian. Fx sama dengan 3 sekan X tan X. Gunakan aturan perkalian. Oke. 3 sekan X itu U, tannya V ya. Di U aksennya itu adalah 3. Sekan turunannya apa? Sekan X tan X. V aksennya apa? Sekan kuadrat X. Maka kita akan dapatkan F aksen X itu rumusnya apa sih? U aksen kali V tambah dengan U kali V aksen. U aksen berarti 3 sekan X tan X kali V, V-nya tan X ya. Ditambah dengan U 3 sekan X V aksen 3 sekan X U, U-nya 3 sekan V aksennya sekan kuadrat X. Nah, maka kalau kita tulis dalam bentuk sederhana 3 sekan X tan kuadrat X ditambah dengan 3 sekan pangkat 3 ya. Sekan X pangkat 3. Yang nanti yang E itu pakai aturan pembagian ya. Oke. Kemudian eh perlu diingat bahwa turunan tadi, turunan dari suatu grafik fungsi, turunan dari fungsi itu menunjukkan kemiringan dari garis singgungnya ya, kemiringan garis singgungnya. Maka di sini nomor 16 diberikan fungsi f dan p berikut, tentukan persamaan garis singgung. Oke, kita cari dulu gradiennya. Cari f aksen x-nya dulu. F aksen x itu 2x min 1. Sini p-nya sama dengan 1,0. Maka nanti M-nya itu tidak lain adalah F aksen 1.
Ambil X-nya ya. Yang sama dengan 2 kali satu kurangi satu. Satu. Maka persamaan garis singgungnya kita gunakan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y dikurangi Y1-nya 0 sama dengan M-nya 1. X min X1-nya 1. Oh, berarti Y sama dengan X dikurangi 1. Prinsipnya adalah menentukan dulu gradiennya yang tidak lain adalah turunan. Turunan yang kita hitung di sisnya. Yang kita hitung di X-nya ini. X sama dengan 1. Kemudian PGS-nya gunakan rumus menentukan garis yang diketahui gradien sama salah satu titik yang dilalui. Yaitu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan X dikurangi Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke. Kemudian nomor 17. Tentukan semua titik pada grafik fungsi berikut sehingga garis singgung pada titik-titik tersebut sejajar sumbu X. Kita cari dulu gradien sumbu X. Gradien sumbu X. Sumbu X itu samaannya X sama 0. Sumbu X itu samanya Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, maka M-nya ini gradiennya itu tidak lain adalah 0 ya. Gradiennya 0. Nah, di sini maka yang diminta nanti F aksennya sama dengan 0 ya. F aksen X sama dengan 3X kuadrat min 27. Eh, Kemudian tentukan titik pada grafik berikut sehingga nanti oke. Agar gradien agar garis singgung sejajar sumbu X agar sejajar dengan sumbu X. Kan nanti tinggal cari aja F aksen X sama dengan 0. F aksen X itu 3X kuadrat min 27 sama dengan 0. Kalau kita bagi dengan 3, kita dapatkan X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Kita faktorkan jadinya X min 3, X plus 3 sama dengan 0. Pembuat nolnya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3. Nah, kalau X-nya sama dengan 3, kita punya Y sama dengan F3. Berarti 3 pangkat 3 kurangi 27 kali 3. 3 pangkat 3 itu 27 kurangi 81. Negatif 54 ya. Di titik yang pertama itu 3, negatif 54. Titik yang kedua, eh, Y sama dengan F min 3. Oh, berarti min 3
dipangkatkan 3 dikurangi dengan 27 kali negatif 3. Berarti negatif 27 tambah 81, 54. Titik yang kedua adalah negatif 3,54. Jadi ada dua titik. Ingat ya, titik itu nanti bentuknya X, Y. Oke, ini tadi beberapa soal tutorial 3. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut yang soal tutorial 4. Aturan rantai. Jadi kalau kita punya F dan G aksen, itu tidak lain adalah F aksen GX dikalikan dengan G aksen X. Maka di sini yang A tadi aturan rantai ya. Di sini asumsinya F aksen GX-nya ada dan G aksen X-nya ada ya. Oke, berarti nanti di sini G bundaran F aksen satu tidak lain adalah G aksen F1 dikalikan dengan F aksen satu. G aksen F1. F1-nya berapa nih? F1. F1-nya negatif satu ya. Kali eh F aksen satu. F aksen satu 2. Oke, kemudian kita cari G aksen min satu. Min satu. G aksennya 3 berarti ya. 3 kali 2. Oh, berarti ketemunya 6. Yang C sama saja. F bundaran F aksen min satu itu tidak lain adalah F aksen F min satu kali dengan F aksen min satu. Kita cari dulu yang paling dalam di dalam kurung ya. F aksen F min satu F min satu F min satunya 0 ya. F aksen 0 kali F aksen min satu 3. F 0 F aksen 0 4 kali 3. Oh, berarti ketemunya 12. Oke, itu aturan nanti. Jadi kalau kita punya F bundaran G diturunkan, yaitu F bundaran G aksen. Tidak lain adalah F aksen G kali G aksen. F bundaran G aksen X sama dengan F aksen GX dikalikan dengan G aksen X. Perlu diingat-ingat. Nah, kadang kita punya Y sama dengan Fx. F aksen X tidak lain adalah Y aksen yang bisa kita tulis juga dengan dy per dx. Nah, aturan rantai nanti dy per dx kita bisa turunkan dulu y terhadap u. Kemudian jangan lupa
dikalikan dengan U diturunkan terhadap X. Jadi seakan-akan DU dengan DU-nya saling membagi ya, saling membagi. Oke, yang B. Intinya adalah merubah bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Kita punya fx sama dengan akar 7x kuadrat tambah 3x. Akar 7x kuadrat tambah 3x-nya biar sederhana. Ini kan Y sama dengan fx ya. Biar sederhana, eh, kita misalkan U-nya adalah 7x kuadrat tambah 3x. Nah, maka Y itu tidak lain adalah akar dari U yang sama dengan U pangkat setengah. F aksen X itu tidak lain adalah DY per DX yang bisa kita cari dengan cara DY per DU kali DU per DX. DY per DU ini diturunkan jadinya eh, DY per DU itu tidak lain adalah setengah U dipangkatkan setengah dikurangi satu ya. Itu setengah U pangkat minus setengah. Itu DY per DU. Ada DU per DX. Kita cari juga DU per DX. DU per DX. Sama aja dengan 7x kuadrat tambah 3x kita turunkan terhadap x. 14x tambah 3. Oh, maka di sini kita dapatkan DY per DU itu adalah setengah. U-nya kita ganti sekalian ya. 7x kuadrat tambah 3x dipangkatkan min setengah dikalikan dengan DU per DX. 14x tambah 3. Oke, ini bisa juga. Seperti ini sudah selesai ya, boleh ya. Kalau mau lebih sederhana, ini menjadi 14x tambah 3 per penyebutnya 2. Ini kan pangkat negatif ya, turun. Jadi pangkat positif, pangkat setengah berarti kan tidak lain adalah akar. Itu. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, kita punya fx sama dengan akar 7x kuadrat tambah 3x. Kalau bisa sudah terbiasa ya, kalian akan langsung kelihatan, oh ini berarti nanti ini itu U-nya. U. Ini lebih nyaman ditulis dalam bentuk 7x kuadrat tambah 3x dipangkatkan setengah. Jadi kalau ketemu bentuk akar turunan, lebih nyaman kita rubah ke bentuk pangkat ya. Lebih nyaman kita rubah ke bentuk pangkat. Nah, kalau kalian sudah lancar, ini bisa kita pandang sebagai U, boleh saja langsung tidak masalah ya. Di F aksen X itu sama dengan setengah kali
eh, setengah kali 7x kuadrat tambah 3x dipangkatkan min setengah. Jangan lupa dikalikan dengan U aksennya. 14x ditambah 3. Jangan lupa ini dikalikan dengan U aksennya ya. Tapi saya sarankan silakan ditulis detail seperti yang sebelah kiri ya. Detail yang sebelah kiri. Oke, masih bicara terkait dengan aturan rantai. Yang A di sini kita punya Y sama dengan sin X kuadrat. Ingat, yang kita punya adalah turunan dari sin X. Turunan dari sin X. Maka kita misalkan, kita sederhanakan bentuknya. X kuadratnya itu U ya. Maka kita dapatkan Y sama dengan sin U. Sin U. Yang diminta adalah dy per dx. Yang tidak lain adalah dy per du kali du per dx. U-nya x kuadrat. Oh, berarti nanti du per dx sama dengan 2x. Sin U. dy per du sama dengan cos U. Cos U. Oke, dy per du itu adalah cos U. Di cos U-nya kita ganti sekalian x kuadrat dikalikan dengan du per dx. 2x. Ingat, jangan dikalikan ke dalam cos ya, 2x-nya ini. Jadi biarkan di luar saja. Lebih aman kalian tulis menjadi 2x kali cos x kuadrat. Itu yang A. Kalau yang B bagaimana? Yang B kita punya Y sama dengan sin kuadrat X. Ini tidak lain adalah sin X dikuadratkan. Maka nanti yang kita misalkan U-nya yang mana? U-nya adalah sin X. Oh, berarti nanti Y-nya menjadi U pangkat 2. Jadi tujuannya merubah bentuk Y ini menjadi bentuk yang sederhana. Yang mula-mula Y sama dengan sin X dikuadratkan menjadi bentuk yang sederhana yaitu Y sama dengan U dikuadratkan. Maka dy per du sama dengan dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Kita cari dulu dy per du-nya tidak lain adalah 2u ya. Sedangkan du per dx-nya tidak lain adalah cos x. Maka di sini hasilnya 2u. U-nya apa tadi? Sin x ya. 2 sin x dikalikan dengan du per dx. Cos x. Ini hasilnya. 2 sin x cos x. Jadi berbeda ya yang A dan B itu. Kalau yang A itu yang dikuadratkan X-nya, sedangkan yang B yang dikuadratkan adalah sin X-nya. Hati-hati. Oke, kemudian eh, ini itu terkait dengan kecepatan ya. Jadi kalau kita punya fungsi posisi, posisi diturunkan, kita dapatkan kecepatan. Kecepatan diturunkan, kita dapatkan percepatan. Di posisi, di misalkan S,
kita akan dapatkan V itu tidak lain adalah S aksen. Kecepatan itu tidak lain adalah V aksen yang merupakan turunan kedua dari S ya. Oke, yang A. Tentukan kecepatan awal saat T-nya sama dengan nol partikel. Oke, berarti V-nya itu tidak lain adalah X aksen T ya. VT itu tidak lain adalah X aksen T. Gunakan aturan rantai. Nah, kita turunkan dulu. Ini kan eh, XT-nya adalah T kuadrat min T tambah 4 dipangkatkan setengah. Pakai aturan rantai ya, ini menjadi U. Oh, berarti nanti setengah. U pangkatnya setengah dikurangi satu dikalikan dengan U aksen. U aksennya adalah 2T dikurangi satu. T kuadrat min T plus 4. Dipangkatkan minus setengah ya. Ini bisa kita tulis menjadi 2T min satu dibagi dengan 2 akar T kuadrat min T plus 4. Maka ketika T-nya 0, kita akan dapatkan 2 kali 0 min satu per 2 akar 0 min 0 plus 4. Oh, berarti min satu per 2 kali 2. Min satu per 4. Kemudian, tentukan kecepatan dan percepatan gerak partikel tersebut. Satunya satu. Ya, sama aja ya. Kita kalau mencari percepatan, A itu tidak lain adalah V aksen. Turunannya apa? U aksen. U aksennya 2 kali V dikurangi dengan U kali V aksen. V aksennya apa tadi? Ini setengah 2T min satu T kuadrat min T plus 4 pangkat min setengah per V kuadrat. Berarti 4 kali T kuadrat min T plus 4. Ini kalau kalian mau eh, tulis dalam bentuk yang sederhana, atas dan bawah sama-sama dikalikan dengan akar T kuadrat min T plus 4 ya. Kita dapatkan 4 T kuadrat min T plus 4 dikurangi kali 2 sekalian aja ini 8. Oke, seperti ini ya. Bentuknya agak kompleks. Nanti A1 ya tinggal ganti T-nya sama dengan satu. Bisa kalian cari. Tentukan kapan partikel bergerak ke arah kiri. Oh, berarti nanti kalian selesaikan V aksen T-nya kurang dari nol.
Tentukan kapan partikel berhenti sesaat. Nanti kalian selesaikan kok V aksen, X aksennya. Ke kiri itu berarti V-nya, VT-nya kurang dari nol. Kalian selesaikan. Berhenti berarti VT-nya sama dengan nol. Nanti T-nya berapa? Tentukan apakah percepatan partikel pernah sama dengan nol. Oh, berarti nanti kalian selesaikan AT-nya sama dengan nol. Udah nggak? Nanti bisa dicoba sendiri ya. Nah, tadi prinsipnya adalah kalau kita bicara terkait dengan posisi, diturunkan kita akan dapatkan kecepatan. Kecepatan diturunkan kita dapatkan percepatan. Jadi kalau kita punya S aksen tidak lain adalah V, kecepatan. S double aksen tidak lain adalah A, percepatan ya. Nah, kita masuk di turunan implisit. Turunan implisit prinsipnya adalah Y dipandang sebagai fungsi dalam X. Ingat ya, fungsi. Contohnya yang A. Kita punya Y kuadrat tambah 4Y sama dengan 3X tambah 4. Kedua ruas kita turunkan terhadap X. Penjumlahan maka kita turunkan satu-satu ya. Jadi ini yang kanan itu D3X, DX ditambah dengan D4DX. Y kuadrat diturunkan terhadap X. Bisa nggak? Bisa nggak diturunkan secara langsung? Sulit ya, kita gunakan aturan rantai. Y kuadrat, kita turunkan dulu terhadap Y. Jangan lupa, DY per DX. Ditambah dengan D4Y. 4Y. 4-nya kan konstanta, kali Y-nya fungsi ya. Berarti nanti konstantanya bisa keluar. 4 DY DX. Sama dengan 3 diturunkan, 3X diturunkan jadinya 3. 4 konstanta. Konstanta diturunkan jadinya 0. Oke, kita punya Y kuadrat. Y kuadrat diturunkan terhadap Y jadinya 2Y. DY dx. Ditambah dengan 4DY dx sama dengan 3. Ada DY dx, ada DY dx. DY dx-nya kita lakukan distributif, keluarkan. 2Y DY dx, kita bagi dengan DY dx, sisanya 2Y ya. Sedangkan yang 4 DY dx dibagi dengan DY per dx, kita dapatkan 4 sisanya. Hasilnya. Maka kita dapatkan DY per dx tidak lain adalah 3 per 2Y tambah 4. Contoh lagi, turunan implisit. Salah satunya adalah menentukan persamaan garis singgung dari grafik persamaan. Grafik persamaan ya, di titik A yang diberikan. Oke, kita cari dulu dy dx-nya. Kita turunkan kedua ruas dengan X ya. 0 diturunkan ya 0. Oh, berarti nanti Y kuadrat diturunkan terhadap X dikurangi dengan 3
Oh ya, 3 aja. 3-nya keluar langsung aja ya. 3 D X kuadrat Y dx sama dengan nol. Hati-hati, Y kuadrat diturunkan terhadap X tidak bisa. Maka kita turunkan dulu menggunakan terhadap Y, kemudian dy per dx. Seperti tadi ya, aturan rantai. Sedangkan yang ini kita gunakan aturan perkalian. Ini itu U, ini itu V. U aksen kali V tambah U V aksen. Diturunkan terhadap X ya. U aksen X kuadrat. X kuadrat diturunkan terhadap X jadinya 2X kali V, V-nya Y. Ditambah dengan U X kuadrat kali V. V-nya itu V aksen Y. Y aksen, turunannya adalah dy per dx sama dengan 0. Oke, Y kuadrat diturunkan terhadap Y jadinya 2Y. Dy dx, kita hilangkan kurung sikunya menjadi min 6. Min 6xy min 3x kuadrat dy dx sama dengan 0. Yang tidak ada dy dx-nya kita hilangkan ruas kirinya menjadi pindah ke ruas kanan ya. Jadi 6xy dy dx-nya kita lakukan distributif 2y dikurangi 3x kuadrat. Oh, berarti nanti dy per dx sama dengan 6xy dibagi dengan 2y dikurangi dengan 3x dikuadratkan. Gradien garis singgungnya, gradien garis singgung M sama dengan dy dx dihitung di titiknya min 1,3. Berarti 6. X-nya diganti min 1, Y-nya diganti 3. Dibagi dengan 2. Y-nya 3, min 3 kali X1. X-nya min 1 dikuadratkan. Di min 18 per 6 dikurangi 3. Min 18 per 3. Oh, berarti min 6. Negatif 6. Persamaan garis singgung menggunakan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1-nya, Y1-nya 3 ya, sama dengan M. X min X1-nya min 1. Oh, berarti Y min 3 sama dengan min 6X jadi plus, oh berarti min 6. Y sama dengan min 6X min 3. Oke, itu tadi ya aturan rantai. Prinsipnya kita gunakan dy per dx sama aja dengan dy per du kali du per dx. Kemudian turunan implisit prinsipnya adalah turunkan kedua ruas. Kalau dy per dx, turunkan kedua ruas terhadap x dengan memandang y sebagai fungsi dalam x. Y-nya dalam fungsi ya, bukan konstanta. Oke, kemudian nomor selanjutnya, nomor 16.
Sebuah tangki berbentuk kerucut terpancung mempunyai ketinggian 2 meter, jari-jari bagian bawah 0,5 meter, dan jari-jari bagian atas 1 meter. Ke dalam tangki dialirkan air dengan laju. eh, Hitung laju perubahan tinggi. Ini agak susah sepertinya. Sebuah tangki berbentuk kerucut terpancung. Seharusnya tangkinya tidur ya. Jadi langkah pertama kita sketsa dulu. Jadi jari-jari bagian bawahnya ini 0,5, yang atas itu 1 ya. Nah, seperti ini. Kemudian ketinggiannya 2 meter. 2 meter. Ini kita kasih air dengan laju. Itu kan volume ya. Perubahan volume terhadap waktu itu 0,5 liter per menit. Liter itu liter ya kayaknya. Desimeter liter itu. 1 liter. Oke, 1 liter itu 1/1000 meter. Oke, kita gunakan saja desimeter ya. 1 desimeter. Kita rubah ke desimeter. Ini tidak lain adalah 20 desimeter. Ini 5 desimeter. Yang ini 10 desimeter. 20 desimeter. Ini 0,5 desimeter ya. Biar sama dengan laju perubahan airnya. Setelah kita sketsa, sekarang kita coba hubungkan. Eh, Volumenya apa ya harusnya ya? Ini
Maka di sini 20 desimeter. Volume. Oke, katakan airnya ini ketinggiannya T. Volume air. Kan berarti volume kerucut kurangi kerucut yang bawah ini ya. Oke, nanti menggunakan perbandingan ya. Nggak susah nih. Oke, volume air itu tidak lain adalah sepertiga pi. R-nya di sini R1 ya. Ini R kali 20 plus T dikurangi dengan sepertiga pi. R-nya itu yang bawah 5 pi R kuadrat ya. 5 kuadrat kali T-nya 20. Kita cari dulu R-nya. Perbandingan R kita bandingkan dengan 10. Tidak lain adalah 20 plus T dibandingkan dengan 40. Sehingga R itu tidak lain adalah 20 plus T dibagi 4. Sepertiga pi 20 plus T per 4 dikuadratkan kali 20 plus T kurangi dengan ini V-nya ya, volume. Sepertiga pi 5 kuadrat. 5 kuadrat itu berapa? 25 kali 20. Berarti 500 ya. Nah, nanti dengan menggunakan aturan rantai, aturan turunan implisit,
kalian akan dapatkan laju perubahan T-nya. dV per dt itu kan ketika T-nya sama dengan 1. Nah, kita turunkan dulu aja. dV per dt itu sama dengan konstantanya ini kan berarti 1/16 kali 3 itu 48. Pi D 20 plus T dipangkatkan 3 per dt. Maka dV per dt sama dengan 1/48 Pi diturunkan ini berarti 20 plus T 2 kali 20 plus T pangkat 2. 3. 3 kali 20 plus T pangkat 2 kali turunannya. Ke 1 ya. dt per T-nya tuh tingginya tuh T besar aja ya. Tingginya itu T besar biar beda sama waktu. Ketika T besarnya sama dengan 1, maka dV per dt-nya kan sudah diketahui 0,5 ya. 1/48 Pi kali 3 kali 20 plus 1 dikuadratkan kali 1 dt per dt. Nah, udah dapat nih. dt per dt sama dengan 0,5 kan berarti setengah ya. Setengah kali dibalik nih 48 per Pi di 3 kali 21 dikuadratkan. Tinggal dihitung. Nah, soal seperti ini biasanya keluar di bagian C ya. Di bagian C. Oke, kemudian kita lanjut di diferensial ya. Kita tentukan diferensial dy. Ingat dy itu tidak lain adalah f aksen x kali dx. Jadi yang A, dy itu tidak lain adalah 15x kuadrat tambah 3 dx. 19 ini sama aja ya. Itulah delta y dan dy-nya. Jadi kita punya dy itu, nah di sini sudah dikasih x-nya sama dengan 2. Oh berarti 4x pangkat 3 tambah 2x dx ya. Diketahui x-nya sama dengan 2, dx-nya sama dengan 0,1. Maka dy-nya sama aja dengan dy-nya sama aja dengan 4 kali 2 pangkat 3 ditambah dengan 2 kali 2 kali 0,1. 2, 4, 8. 8 kali 4, 2. Tambah 4 kali 0,1. Oh, berarti nanti 3,6. Sedangkan delta Y itu tidak lain adalah F
X plus delta X dikurangi dengan fx ya. Nah, nanti delta X itu sama aja dengan dx. Jadi delta Y itu sama aja dengan F 2,1 dikurangi dengan F2. Diminta menggunakan kalkulator. 2,1 pangkat 4 ditambah dengan 2 kali 2,1 itu 23,6481 dikurangi dengan F2. 2 pangkat 4 ditambah dengan 2 kali 2, 20. Sama dengan 3,6481. Nah, selisihnya kan kecil ya. Jadi delta Y ini bisa kita dekati dengan DY. Kemudian hampiran linier. Hampiran linier di di X sama dengan A ya. Rumusnya apa? Lx sama dengan Lx sama dengan F aksen A ditambah dengan F aksen. FA ditambah dengan F aksen A kali X min A. Atau Lx itu sama aja dengan FA tambah F aksen A, X min A itu dy ya. Jadi yang B, dx sama dengan akar X tambah 3. Kan X tambah 3 dipangkatkan setengah. G aksen X-nya apa? Setengah X tambah 3 dipangkatkan min setengah kali turunan X tambah 3 kali 1 ya. Oke, berarti kita dapatkan G1 sama aja dengan akar 1 tambah 3. Akar 4, 2. G aksen 1 sama dengan setengah 1 tambah 3 dipangkatkan minus setengah kali 1 dengan 1/2. Ini turun jadi 4 pangkat setengah ya. 4 pangkat setengah itu berarti kan akar 4. Sehingga kita dapatkan Lx-nya sama dengan G1-nya itu tambah F aks, G aksen 1 X min 1. Di G1, G1-nya itu 2 tambah 1/4 X min 1. Hampiran linier. Rumusnya ini ya. Gunakan diferensial atau hampiran linier untuk menaksir nilai nilai berikut. Oke, ini nomor terakhir ya. Prinsipnya adalah tentukan fungsi dan A-nya. Jadi fx sama dengan, di sini saya gunakan fx sama dengan akar x, A-nya sama dengan 64 ya. Sehingga F64 kan mudah dihitung.
F aksen X-nya itu kan berarti setengah X pangkat minus setengah. F aksen 64 itu berarti setengah 64 pangkat minus setengah yang tidak lain adalah setengah eh, akar 64. Oh, berarti 1/16. Jadi akar 63 yang tidak lain adalah F 63 ini bisa kita dekati dengan LX-nya ya. Jadi kita punya di sini L. X sama dengan 8 ditambah dengan 1/16 X min 64. Di akar 63 itu sama aja dengan F63 yang bisa kita dekati dengan L63. L63 itu apa? 8 ditambah dengan 1/16, 63 kurangi 64. Oh, berarti 8 dikurangi 1/16. Sehingga kita dapatkan 7, 15/16. Oke, seperti itu ada yang mau ditanyakan. Yang tersisa tinggal 3 ya. Natsmi, Aven, sama Julfah. Ada yang mau tanyakan? Nah, nanti bisa dilihat-lihat lagi ya. Nah, kalau tidak ada, silakan ini presensinya. Silakan ini presensinya, bisa di-scan. Oke, sudah di-scan? Sudah di-scan? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, kalau sudah, eh, mungkin tutorial hari ini kita akhiri. Terima kasih yang masih bisa bertahan dari awal sampai akhir. Itu kalau tidak salah, Zulfa, Nasmi sudah gabung dari awal ya. Fan mungkin di agak-agak terlambat tidak masalah. Bisa juga nanti melihat rekamannya. Baik, kalau tidak ada mungkin saya tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.